Kalangan anak muda di Amerika Serikat sangat tertarik dengan spelunking, yakni aktivitas menjelajahi gua sebagai bentuk rekreasi atau olahraga ekstrim. Namun penting untuk diketahui, di Amerika Serikat, spelunking sering digunakan untuk menyebut kegiatan menjelajahi gua yang dilakukan oleh para amatir atau pemula. Sementara itu, untuk kalangan profesional, istilahnya adalah caving. Terlepas dari itu semua, spelunking bisa berakhir dengan sangat buruk karena yang melakukannya bukanlah profesional. Oleh sebab itu, tak heran apabila 4 mahasiswa yang melakukan spelunking mengalami nasib tragis di sebuah gua sempit yang secara tidak resmi dikenal sebagai Gua Golems atau Gua Kematian. Dan gua ini terletak di kawasan Gunung Ye, kota Provo, Utah, Amerika Serikat. Di sisi lain, Gua Golem sendiri merupakan gua yang tidak terdaftar secara resmi dalam daftar gua yang ada di Utah. Dan gilanya, gua ini tidak akan pernah diketahui oleh pihak berwenang jika tidak ada tragedi yang melibatkan 4 mahasiswa tersebut. Kemudian, karena gua ini statusnya adalah gua liar, itu artinya gua ini tidak pernah diteliti maupun dijelajahi oleh profesional. Maka tak heran apabila tak ada yang mengetahui seberapa bahaya gua ini. Kemudian karena letaknya sangat tersembunyi, tepatnya di lereng Gunung Ye, dan tidak ada rambu larangan sama sekali, mahasiswa dan anak muda lokal menjadikannya sebagai tempat rahasia untuk aksi petualangan. Nah, sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an, sejumlah mahasiswa lokal dan pecinta alam lokal diketahui suka menjelajahi Gua Golems. Akan tetapi, penjelajahannya tidak keseluruhan. Bisa dibilang para petualang amatir ini hanya masuk sejauh beberapa meter saja ke dalam gua, namun jarak yang ditempuh ini sudah cukup untuk bisa merasakan dinginnya gua dan menyaksikan betapa sempitnya lorong gua. Begitu lorong gua mulai terendam air dan untuk masuk ke lorong selanjutnya harus menyelam, mereka memilih mundur karena mereka sadar gua ini bukanlah gua biasa dan mereka tak memiliki pengaman dan keahlian yang cukup untuk menjelajahi gua lebih lanjut. Struktur gua ini sendiri sangatlah mengerikan. Bayangkan saja, pintu masuknya bisa dibilang sangat sempit dan memaksa penjelajah merangkak atau membungkuk untuk bisa masuk. Setelah merangkak masuk sekitar 10 hingga 15 meter, penjelajah akan tiba di ruangan kecil yang agak luas dan penjelajah bisa berdiri atau jongkok di dalamnya. Selain itu, juga terdapat kolam air dangkal dengan kedalaman sekitar 1 kaki. Airnya sangat jernih namun sangat dingin dan air ini berasal dari mata air alami. Ruangan ini sendiri adalah titik istirahat sebelum masuk ke bagian paling berbahaya dari gua ini. Nah, untuk mencapai ruangan kedua atau ruangan terakhir, penjelajah harus melewati lorong sempit yang agak miring ke bawah yang letaknya berada di dasar kolam. Panjang lorong ini kurang lebih sekitar 4,5 meter, tinggi dan lebarnya kurang lebih sekitar 76 cm. Namun yang paling gila, lorong ini dipenuhi air dan akibatnya tak ada ruang untuk bernapas. Ini artinya siapapun yang ingin lewat harus menyelam. Namun karena batuan lorong ini tidak sempurna, maka ada bagian-bagian yang lebih sempit sehingga posisi tubuh penyelam harus agak menyamping atau setengah miring ketika menembus lorong. Dan ngerinya, lorong ini tidak bisa dilalui dengan berenang secara normal. Selain itu, penjelajah juga tak bisa menggunakan alat selam karena lorongnya sangat sempit. Lalu lorong ini hanya muat 1 orang saja. Jadi jika banyak orang maka harus bergantian. Setelah melewati lorong air ini, penjelajah akan tiba di ruangan terakhir atau ruangan kedua. Ukurannya juga sangatlah kecil, lebarnya hanya sekitar 1 meter dan seluruhnya tergenang air setinggi pinggang hingga dada. Di ruangan ini, penjelajah baru bisa bernapas. Bisa dibilang terdapat ruang udara dengan ketinggian sekitar 60-90 cm dari permukaan air. Mengerikannya, karena tidak ada tempat untuk berpijak, maka penjelajah harus terus mengapung untuk bisa bernapas. Selain itu, karena ukurannya yang kecil, ruangan ini hanya muat untuk 1 orang dewasa mengapung tegak dengan bebas. Namun diperkirakan, ruangan ini bisa menampung 2 orang. Hanya saja posisinya akan sangat sempit hingga membuat saling bersentuhan dan berdesakan. Ruangan ini juga gelap total, tak ada pencahayaan alami sedikit pun. Kemudian suhu airnya sangatlah dingin. Air yang berasal dari mata air pegunungan ini bisa menyebabkan hipotermia hanya dalam hitungan menit. Sampai sini saja, gua ini sudah sangat mengerikan. Dan gua ini semakin mengerikan berkat fakta bahwa satu-satunya cara
cara untuk keluar dari ruangan ini adalah dengan menyelam mundur ke lorong sempit yang sudah dilewati sebelumnya. Dan ini tentunya sangatlah sulit bahkan bagi profesional sekalipun. Pada tahun 2005, sekelompok mahasiswa memasuki gua dan memasang tali di lorong bawah air untuk membantu mereka dalam menjelajahi ruangan terakhir gua. Namun tali yang dipasang tidaklah sempurna karena memang sangat sulit untuk memasang tali di lorong bawah air. Bahkan tali yang dipasang tidak sampai ke ujung lorong. Meski begitu, sekelompok mahasiswa ini tahu di ujung lorong terdapat ruangan gua, tapi mereka tidak tahu betapa kecil, sempit, dan mematikannya ruangan tersebut. Gilanya, mereka memutuskan untuk menjelajahinya bersama-sama tanpa memastikan kondisi jalur dan ruangannya terlebih dahulu. Singkat cerita, pada malam tanggal 17 Agustus, 5 mahasiswa yang sebelumnya masuk ke gua untuk memasang tali, yakni Scott McDonald yang berusia 28 tahun, Blake Danner yang berusia 24 tahun, Jennifer Lynn Galbraith yang berusia 21 tahun, Ariel Sharon Singer yang berusia 18 tahun, dan Stephen Hanley yang usianya tidak disebutkan memulai ekspedisi untuk menjelajahi gua secara keseluruhan. Rombongan ini tidak dilengkapi dengan peralatan pengaman standar seperti helm, tali pengaman, lampu atau senter, maupun peralatan lain yang mampu menyelamatkan mereka jika terjadi hal yang tak diinginkan. Setelah tiba di lokasi, Stephen memilih menunggu di luar karena ia tidak yakin untuk menjelajahi gua. Ia merasa gua yang akan dijelajahi sangatlah berbahaya dan mampu mengancam nyawanya. Terlepas dari itu semua, keempat temannya memutuskan untuk melanjutkan petualangan yang bagi mereka sangatlah menantang. Waktu terus berlalu. Sekitar pukul 3 dini hari tanggal 18 Agustus, keempat temannya belum keluar dari gua. Padahal mereka telah pergi selama berjam-jam dan waktu yang dihabiskan terlalu lama jika hanya untuk menjelajahi gua. Akibat hal ini, Stephen yakin ada yang tidak beres. Jadi, ia dengan cepat menghubungi pihak berwenang. Ketika tim penyelamat tiba di lokasi, mereka tak serta-merta langsung mencari korban. Mereka mempelajari terlebih dahulu struktur gua untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kemudian tim penyelamat mulai memompa air keluar dari gua serta memasukkan selang oksigen ke dalam gua untuk membantu pernapasan tim penyelamat saat mencari korban. Sekitar pukul 10.45 pagi, tepat di dalam lorong bawah air, satu korban berhasil dievakuasi. Sekitar 1 jam kemudian, 3 korban lainnya yang tak jauh dari korban pertama juga berhasil dievakuasi. Semua korban dinyatakan meninggal karena tenggelam. Di sisi lain, akibat tragedi ini, gua ini pun ditutup oleh pemerintah.